juga Khairul Lubis, praktisi televisi yang akan berbagi pengalaman tentang bagaimana membuat dokumenter. Dokumenter adalah salah satu program televisi. Bagaimana televisi mengelompokkan programnya? Banyak orang mengatakan sebagai dua kelompok, yaitu kelompok berita dan non-berita, drama atau non-drama. Padahal sesungguhnya program televisi terbagi atas 4 kelompok. Yang pertama adalah kelompok fakta yang esensial, yang sedang terjadi dan sudah terjadi. Yang ketiga adalah kelompok seni dan budaya, dan yang keempat kelompok genre. Yang sedang terjadi disebut sebagai talk show dan terbagi 3. Yang pertama berita, yang kedua talk show, yang ketiga adalah disebut sebagai feature. Yang sedang terjadi saat ini yang dikelompokkan sebagai berita dibagi lagi. Olahraga, olahraga dan lain sebagainya. Yang kedua, talk show adalah dialog, diskusi panel, kuis dan lain sebagainya. Itu sebuah kejadian yang mencari apa penyebab kejadian, bagaimana bisa terjadi dan lain sebagainya. Lebih luas, mas dalam disebut sebagai feature. Dan kejadian yang telah berlalu dikelompokkan dalam program dokumenter. Dokumenter sendiri terbagi 2. Ada dokumenter drama, dokumenter dramatisir bagian-bagiannya yang disebut dengan dokudrama, dan dokumenter murni. Program berikutnya adalah seni budaya. Seni budaya dan seni budaya pertunjukan, seni budaya pameran. Yang pertunjukan termasuk musik, budaya, sinetron, dan lain-lain sebagainya. Yang pameran seperti pameran interior, pameran karya-karya seni, etalase, dan lain sebagainya. Yang genre termasuk magazine. Kita akan bicara soal bagaimana membuat program dokumenter. Ada 3 hal terpenting dalam membuat dokumenter. Yang pertama, apa tujuan kita membuat dokumenter? Apakah untuk kritik sosial, untuk informasi, sekedar informasi, pendidikan, atau nilai-nilai yang lain? Yang kedua adalah fakta. Harus fakta. Tidak bisa rekayasa. Mungkin bagian-bagian dari fakta itu bisa kita rekayasa dalam bentuk reka ulang. Tapi bukan merekayasa faktanya. Merekayasa adegannya untuk menjadi daya tarik dan lain sebagainya. Atau untuk memudahkan mengidentifikasi kebenarannya. Yang ketiga adalah nilai esensial. Banyak kejadian masa lalu, tapi tidak memiliki nilai esensial. Jadi tidaklah menjadi target kita untuk mendokumentasikannya. Hal yang terpenting dalam membuat film dokumenter, dalam membuat dokumentasi adalah, dokumenter dalam hal ini adalah kajian-kajian tentang informasi terkait apa yang menjadi target dokumen kita. Apakah kajian kepustakaan, kajian dari informasi-informasi lain, dari Google, dari manapun, untuk merujuk kebenaran fakta. Jadi penekanan pada fakta sangat penting untuk sebuah dokumenter. Karena ketika fakta ini kita melencengkan, artinya kita sudah melencengkan sejarah. Kita sudah membohongin publik. Kenapa? Karena apapun yang kita buat terkait dokumenter bukan sesungguhnya hanya untuk kita, tapi untuk orang lain juga.
orang lain akan melihatnya. Dan ketika itu tidak fakta yang kita sampaikan, maka orang lain ikut juga menyatakan itu kebenaran. Maka kebenarannya akan menjadi tidak benar. Nilai esensial menjadi penting dalam membuat dokumenter, karena dari sanalah kita mendapat benang merahnya. Dari mana kita memulainya? Himpun semua informasi terkait dengan target yang akan kita capai. Dokumenter bisa saja bangunan, bisa saja hal-hal yang terkait dengan lingkungan hidup, bisa saja terkait dengan kehidupan manusia. Kita ambil contoh dari kehidupan manusia. Kita akan mendokumentasikan seorang tukang becak yang mampu menyekolahkan anaknya hingga perguruan tinggi dan dia sukses menjalani karir kehidupannya. Tentu kita akan cari tahu bagaimana proses perjalanan bapak tukang becak ini. Mohon maaf, bukan kita merendahkan tukang becak, tapi ini sebuah contoh. Sebuah contoh dari sebuah kehidupan. Bukan mendiskreditkan tukang becak tidak harus mampu menyekolahkan, bukan itu. Mohon maaf sekali lagi. Tapi ini sebuah contoh. Kita harus lihat kehidupan bapak tukang becak ini dari segi rumah tangganya. Bagaimana hubungan dia dengan keluarganya, dengan tetangganya, dengan lingkungannya, dengan saudara-saudara kandungnya. Kita harus cari tahu. Mungkin kita perlu cari tahu kenapa dia jadi tukang becak. Kita harus juga cari tahu semangat apa yang mengiringinya sehingga dia begitu hebat tekadnya dan mengantar anaknya untuk menjadi sukses dalam dunia pendidikan. Hal ini tentu menarik untuk menjadi sebuah yang perlu kita amati dan berikutnya kita buat dokumentasinya dalam bentuk video tentunya. Semua hal terkait dengan keberadaan bapak tukang becak dan anak tukang becak yang berhasil ini kita himpun datanya. Data merupakan puzzle-puzzle yang dapat kita susun sehingga kita ketemu benang merahnya. Setelah ketemu benang merahnya, baru kita tahu dari mana kita memulai ceritanya. Tentu perlu naskah. Dari puzzle-puzzle inilah bisa tersusun sebuah cerita yang menarik dan tidak memelencengkan faktanya. Dari sinilah kita memulai. Misal, kita mulai dari ketika dia menghadiri wisuda anaknya. Atau hal yang lain. Atau ketika dia mendapat berita anaknya telah lulus dengan nilai terbaik. Atau dari segi dialog dia dengan istrinya atau dengan keluarganya, bagaimana dia bisa memberi sebuah pemahaman terhadap keluarga dan anaknya untuk bisa belajar dan sampai kepada tujuan keluarga ini mengantarkan anaknya menyelesaikan pendidikannya. Banyak hal sudut pandang yang bisa kita lihat dari keberadaan tukang becak ini. Angle kamera telah membelajarkan kepada kita sudut pandang. Ketika kita memahami bagaimana angle kamera, bagaimana bentuk shot, bagaimana framing, komposisi, dan lain sebagainya tentang bagaimana menjadi sutradara, tentu kita akan lebih gampang untuk membuat film dokumenter. Berlatihlah dari hal-hal yang kecil, dari kejadian-kejadian keseharian kita. Kita dokumentasikan coba. Dari sana baru kita bisa membuat film dokumenter atau dokumenter video yang benar-benar
dapat ditonton dan menjadi pembelajaran buat kita semua. Teruslah mencoba, terus pahami tentang apa itu angle, framing, komposisi, pergerakan kamera, dan lighting, itu juga penting. Tawarkan gambar yang terbaik, sehingga penonton kita terpuaskan rasa estetikanya. Tunjukkan nilai-nilai yang esensial pada gambar kita, sehingga penonton menjadi tergugah emosinya. Bangun shot-shot yang spektakuler, sehingga rasa emosi dan keinginan tahuan penonton terpenuhi. Harus dipahami, filosofi televisi adalah tampak dekat, close up. Untuk mengambil gambar dokumenter, tentu perlu gambar-gambar yang indah dan gambar-gambar yang dapat dipahami. Ketika gambar itu sulit untuk dipahami oleh penonton kita seberapa besarnya, maka sandingkan dengan nilai banding. Misalnya kita akan menunjukkan sebuah benda. Benda itu kira-kira besarnya 1 meter kali 1 meter. Tapi kalau benda itu tidak begitu dikenal oleh penonton kita, maka penonton kita tidak bisa menebak sebesar apa benda itu, kecuali kita letakkan nilai banding di sana. Itu salah satu memberikan informasi yang konkret. Dokumenter sungguh memang menarik untuk diproduksi, karena dengan memproduksi dokumenter yang menyeluruh, kita dapat menapaki sejarah kita. Sejarah apapun dari dokumenter yang kita buat. Selamat mencoba, terus berlatih, dan pelajari sejak dasar-dasar teknik produksi televisi. Sampai jumpa esok hari dengan pengalaman yang lain. Wassalam, tetap sehat, bahagia, dan sejahtera.